Kembali di Aini Sore pemirsa bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk pertama kalinya orang tua dari terpidana yang masih ditahan yakin putranya tidak bersalah. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya dapat kawan? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur Pak Kartip pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya kasih. Ibunya Eka. Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, kamu dari mana? Tiba-tiba Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 7 Agustus itu, Iya. 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya Enggak. bahwa anaknya bersalah ya Kak. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Nah, sampai satu lagi, Penaldi. Penaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Baik. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Firman. Sama sih. Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini dibawa ini, gitu. Jadi anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi. sama Eka, anaknya. Nah, Eka mengatakan dia mengaku asal adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Adiknya ngomong Bilang sama saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. ibunya, ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah Pak RT malam itu ya. Dia anaknya paling nurut Pak, suka mandi di rumah, nimbang-nimbang, apa mandi di pasar. Gitu. Jadi jarang main, kalau main jam 8 saya tarik, saya belum pulang. Gitu ya. Ini yang waktu. Iya. Dan ini gaji bikin saya trauma Pak, sampai sakit, sampai baru. Cuci darah siapa? Ini cuci darah anak. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah gara-gara apa? Yang buat panting Pak. Buat kontak-panting. Ya pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan guna mengambil salinan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada pukul 10 pagi. Kedatangan mereka bermaksud untuk meminta salinan putusan kasasi sebagai bahan untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus yang menimpa Saka Tatal. Tujuannya kita mau mengambil salinan putusan kasasi. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama kita belum dapat salinan kasasi. Ya begitu ya? Iya. Untuk apa? Bang, untuk apa Bang? PK. Pengajuan peninjauan kembali Saka Tatal dilontarkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Farhad Abbas. Langkah ini dilakukan menyusul adanya kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi sejumlah saksi diketahui mencabut keterangannya di pengadilan
Hal ini membuktikan adanya ketidakkonsistenan para saksi saat kasus Vina dan Eki mencuat kembali. Tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka Tatal. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang. Ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita, ada. Kalau kita salah ngomong katanya kita mau dikenai undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum juga akan meminta salinan visum di Rumah Sakit Umum Gunung Jati, Kota Cirebon, untuk melengkapi berkas pengajuan peninjauan kembali. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, dan pakar hukum Universitas Bandung, Profesor Nandang Sambas. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Titin, Prof. Nandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, saya ke Bu Titin terlebih dahulu. Bu Titin, sejauh ini bagaimana progres kesiapan berkas-berkas untuk pengajuan peninjauan kembali ini? Sebetulnya kalau persiapan berkas kan, saya ada beberapa dokumen yang memang belum sempat saya buka. Karena kan waktu saya banding, kemudian saya kasasi gitu, kondisinya kan waktu itu memang berbeda sekali dengan sekarang. Artinya sekarang ini perhatiannya luar biasa. Dulu kan kesalahan kecil saja yang dilakukan oleh pengacara itu jadi persoalan besar. Sementara dalam tuntutan ada perbedaan dari dakwaan, kemudian tuntutan, keputusan, kemudian ada ketidaksesuaian bukti yang menyebabkan perkara ini terus berlanjut dan akhirnya memvonis 7 orang seumur hidup. Yang saya melihat ada kejanggalan luar biasa, justru tidak terupdate, tidak dianggap sebagai itu ada kekeliruan. Tetapi apabila pengacara yang melakukan kekeliruan saja sudah dianggap hal yang luar biasa. Itu sebenarnya yang terjadi di sidang Saka Tatal dulu. Jadi kalau berkas untuk PK, kenapa saya baru sekarang berpikir PK? Sebetulnya memang karena sekarang dukungannya sudah luar biasa. Dulu saya seperti terkebiri, jangankan untuk melakukan PK. Saya bertahan pada pendapat, saya punya keyakinan bahwa Saka Tatal tidak bersalah saja sudah sangat sulit. Bu Titin, selain salinan kasasi, apa saja berkas yang akan disiapkan untuk pengajuan PK nanti? Sebetulnya dari ketidaksesuaian keterangan-keterangan saksi juga banyak ya Mbak. Jadi saksi yang dulu begitu yakin, menyatakan perbuatan itu ada, pada sekarang kan banyak yang mencabut. Saya hanya berkonsentrasi pada keterangan Aib. Karena dari Aib lah semua peristiwa ini terjadi. Keterangan Aib lah yang membuat 7 orang ini tertangkap di tempat yang sama. Logikanya gini, apabila betul terjadi membunuh, kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti yang diuraikan dalam tuntutan, kok mereka pulang kerja masih nyantai-nyantai, ngumpul di tempat itu, tempat yang biasa mereka nongkrong gitu. Informasi dari Dede dan Aib lah yang menyebabkan 7 orang itu ditangkap tanpa surat penangkapan. Nah itu juga kan dulu tidak pernah dihadirkan namanya Dede dan Aib, sekarang dia muncul. Itu mungkin salah satu bukti yang novum yang luar biasa bagi kami dengan kehadiran Aib atau Dede. Saya ke Prof. Nandang. Prof, dengan bukti-bukti tadi seperti keterangan saksi yang berubah-ubah begitu dan juga salinan kasasi yang disiapkan untuk pengajuan PK, ini cukup kuatkah untuk pihak Saka Tatal? Ya, sebetulnya merujuk ke KUHP memang sudah diatur sedemikian rupa dengan tegas di pasal 263. Memang salah satu upaya untuk melakukan upaya hukum ketika perkara itu sudah inkrah ya PK ya peninjauan kembali ini termasuk upaya hukum yang luar biasa.
dan ada 3 syarat untuk bisa mengajukan PK ini. Salah satunya tadi mungkin ada ada novum ya, temuan baru, ada hal-hal baru yang bisa dijadikan sebagai dasar, dan kalau ditemukan pada saat itu menjadi tersangka sebetulnya harusnya bebas ya. Bisa juga karena ada kekeliruan atau ketidak konsistenan antara putusan yang satu dengan yang lain, atau mungkin ditemukan ada kekeliruan hakim yang sangat besar terkait dengan putusan itu. Dan itu memang satu-satunya jalan yang untuk melakukan upaya-upaya hukum ya PK tadi, yang itu harus dilakukan memang. Oke. Prof Nandang, ini kan Saka Tatal sudah menjalani hukuman 8 tahun. Apa nantinya mungkin poin-poin putusan yang bisa didapat dari hasil PK ini? Seperti apa nanti kesimpulannya? Yang pertama, kalau memang itu bisa diterima dan terbukti bahwa memang dulu itu terjadi peradilan sesat ya, yang tanda kutip karena ada paksaan-paksaan, bahkan ditemukan juga nanti ada saksi-saksi yang bisa mendukung kekuatan apa yang disampaikan oleh Pak advokatnya ini. Tentunya yang pertama harus direhabilitasi yang membaiknya. Yang kedua juga harus diberikan ganti rugi. Walaupun kalau menurut undang-undang tentang perlindungan saksi korban memang harus mengajukan upaya-upaya gugatan lah ya, gugatan untuk ganti rugi. Tapi itu satu proses yang memang harus ditempuh dulu seperti itu. Paling tidak rehabilitasi nama Saka ini memang harus betul diberikan ketika nanti bahwa ketika diperiksa di dalam proses PK itu diakui dan memang ada kekeliruan pada saat itu. Oke. Itu memang satu hal yang harus. Ya. Oke, saya ke Bu Titin. Tadi Prof Nandang sebutkan ada beberapa kemungkinan hasil yang didapat dari peninjauan kembali ini, rehabilitasi dan juga ganti rugi. Apa yang Anda harapkan dan dari tim kuasa hukum yang diharapkan atas peninjauan kembali ini? Saya komunikasi dengan keluarga Saka sebetulnya, Mbak. Mereka tuh orang sederhana, mereka nggak aneh-aneh. Kalau misalnya di luaran ada tuntutan sekian, mereka nggak berpikir begitu. Artinya Saka yang merasa tidak melakukan perbuatan itu, kemudian sampai vonis 8 tahun. Untuk sekarang, untuk bekerja saja susah. Untuk bekerja jadi kuli bangunan aja susah. Karena tuduhan dia sebagai narapidana, orang yang pernah membunuh orang lain. Saka tidak bisa bekerja di tempat-tempat yang secara terbuka mengenal dia dan tahu masa lalu dia. Untuk menjadi kuli bangunan saja, Saka kalau tidak diajak keluarganya itu nggak bisa. Ketidaknyamanan itulah yang mungkin dirasakan keluarga, pada akhirnya harus memperjuangkan ini, harus menyatakan kebenarannya. Tidak ada pikiran misalnya tuntutan sekian, kelihatannya enggak, Mbak. Mereka orang sederhana, dan saya juga tidak menyatakan itu. Kalaupun ini kamu berhasil, dulu waktu putusan Saka itu saya bilang, ya Allah, ini anak takdirnya seperti ini. Saya sudah coba lakukan banyak hal, walaupun mungkin dianggap tidak profesional lah, dan inilah karena mereka nggak tahu apa sih yang terjadi di dalam. Saya yang merasakan betul, dan keluarganya yang waktu hadir di persidangan, hadir di dalam sidang anak, dan saya pernah laporkan ini ke Komisi Yudisial. Saya yang merasakan betul dan keluarganya ketika hadir. Cuman waktu itu memang seperti yang saya katakan tadi di beberapa ini, bentengnya terlalu luar biasa. Dulu saya sebetulnya sudah menemukan apa sih yang menjadi kejanggalan, apalagi setelah sidang dewasa digelar. Tapi saya juga nggak berani dulu mengajukan PK, nggak berani. Saya simpan dokumen itu sampai sekarang. Ada perbedaan, kalaupun tadi disebutkan oleh Bapak, kekeliruan hakim. Saya menemukan itu di berkas-berkas yang saya miliki, karena itu terdiri dari 3 berkas. Jadi itu terdiri dari 3 berkas. Split ya Bu ya? Untuk Saka di split memang untuk sistem peradilannya peradilan anak. Ya, untuk Saka itu 1 berkas perkara peradilan anak. Kemudian yang 5 orang itu 1 nomor perkara. Yang 2 lagi 1 nomor perkara. Jadi itu 8 orang itu ada 3 nomor perkara. Dan saya paham betul perbedaan setiap dari 3 perkara itu. Dari 3 nomor perkara itu ada perbedaan yang luar biasa. Itu saya juga tidak berani melakukan PK walaupun sudah melihat ada kekeliruan di sana karena kondisinya sangat tidak memungkinkan. Jadi saya waktu itu mungkin saat itu saya hanya menerima takdir Saka karena saya keyakinan tidak akan berhasil saat itu. Tanggapannya mungkin
Prof. Nandang, di 2016 kasusnya belum terap seperti ini dan di persidangan ada ketidakadilan begitu, kalau yang menurut Bu Titin. Ya, sebetulnya kan di Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu sudah diatur secara limitatif bagaimana harus diberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur. Usia 18 tahun itu memang harus diperlakukan secara khusus, secara istimewa, walaupun dia diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kalau tindak memang mungkin ini ya tadi, kalau saya sejak awal juga ini kasus ini sudah ada satu kekeliruan penanganan perkara sejak awalnya. Apalagi ini khusus untuk yang Saka ini memang ini betul-betul harus diungkap yang sebenar-benarnya. Selain tadi juga untuk merehabilitasi, bahkan mungkin ya kemungkinan tadi walaupun keluarga sih sebetulnya tidak menghendaki untuk atau tidak ada rencana untuk membuat ganti rugi ya. Tetapi itu sudah menjadi kewajiban negara kalau nanti misalnya terbukti bahwa memang tidak terbukti bersalah, ya tidak ada kekeliruan, memang betul-betul selain rehabilitasi juga harus menjadi rugi. Tapi yang lebih penting lagi adalah terus diminta forum yang terhadap oknum yang itu menangani perkara. Jadi harus mempelajari. Ini sudah 4 tahun menjalani penderitaan yang sangat luar biasa, apalagi belum tadi diperoleh bahwa sejak proses penanganannya pun itu dilakukan upaya-upaya torture dan lain-lain, sehingga dengan keterpaksaannya melihat beliau dan beberapa saksi tadi harus terpaksa undang-undang seperti itu. Karena bisa dikatakan di undang-undang perlindungan sistem peradilan pidana anak itu sejak awal itu betul-betul harus didampingi, dilindungi baik oleh psikolog, oleh pengacara anak dan lain-lain. Itu harus ditangkap suatu bagaimana memang karena itu harus diberikan sebagai istimewa. Karena dalam prinsip tentang perlindungan anak kita memberikan yang terbaik bagi. Oke, Bu Titin mungkin bisa dikonfirmasi kembali pada tahun 2016 lalu, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan tim kuasa hukum untuk membela Saka Tatal di proses persidangan? Saya waktu putusannya 8 tahun menyatakan banding, Mbak. Menyatakan banding. Tapi begini, mungkin saya akan cerita sedikit yang ini menjadi beban luar biasa pada saat itu. Persidangan saat itu memang sidang anak tertutup, Mbak. Sidang anak dan cepat, itu kan 1 minggu setiap hari. Kondisi di luar juga sangat luar biasa karena demonya itu demo menuntut untuk hukuman setinggi-tingginya. Jadi kita bersidang di luar banyak yang demo. Saya tidak paham kenapa peristiwa seperti itu juga, mohon maaf, ada polisi di luar, kemudian ada kondisi-kondisi yang kita membuat tertekan. Ada satu peristiwa yang saya tidak bisa ungkapkan. Saat itu memang saya harus menghadapinya sendiri. Ketika saya melakukan pembelaan, biasanya kan kalau dalam pembelaan kepada yang terhormat hakim dengan nomor perkara sekian gitu ya Pak, nomor perkara sekian. Nah itu kondisinya saat itu saya juga tidak tahu miss-nya di mana, jadi saya tidak mencantumkan nomor perkaranya, tapi nomor kuasanya. Nah, ternyata oleh hakim dianggap saya tidak melakukan pembelaan. Oke, hanya karena kesalahan kecil begitu ya Bu Titin? Sementara kalau di fakta persidangan, dalam tuntutan kematian korban itu akibat tusukan benda di bagian perut. Tetapi dalam hasil visum kematian itu akibat retakan tulang tengkorak belakang yang menyebabkan kematian. Itu mungkin kesalahan, saya nggak tahu miss-nya di mana waktu itu, karena waktu itu sidangnya cepat. Kemudian akhirnya saya melakukan banding. Yang jadi persoalan kemudian, memori banding dan memori kasasi dalam putusan banding itu dianggap saya tidak pernah menyerahkan memori banding dan kontrak. Kasasinya. Padahal ada tanda terimanya. Ada tanda terima pada tanggal 1 November saya sudah menyerahkan memori banding dan kontra memori banding. Tapi di dalam putusan dianggap tidak pernah menyerahkan. Akhirnya kasasi dan putusannya 8 tahun. Jadi kenapa waktu itu saya tidak PK? Karena ini ada 3 persoalan yang
kok bisa begitu? Oke, Bu Titin, artinya banyak sekali kejanggalan pada proses persidangan 2016 ya. Saya minta tanggapannya ke Prof. Nandang. Melihat banyaknya kejanggalan ini, seberapa besar kans Saka Tatal bisa memenangkan peninjauan kembali tahun ini? Ya, dengan fakta-fakta tadi yang disampaikan, juga nanti didukung dengan dokumen-dokumen, bukti-bukti yang konkret, saya kira ini harus betul-betul harus berhasil PK ini. Ya, karena apa yang disampaikan oleh penasihat hukum yang tadi sebetulnya Ibu Titin ini mendampingi sejak awal, ini sudah nampak ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah tadi memang pernyataan-pernyataan itu juga harus didukung dengan dokumen-dokumen, bukti-bukti konkret, termasuk juga mungkin saksi-saksi yang nanti juga betul-betul bisa menguatkan, karena itu juga yang nanti akan jadi pertimbangan oleh hakim, mengabulkan atau tidak mengabulkan terkait dengan PK yang diajukan tadi. Oke, ada kans yang cukup besar untuk Saka Tatal bisa mendapatkan keadilan dan memenangkan di jalur peninjauan kembali ini. Terima kasih banyak Bu Titin, Prof. Nandang telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba-tiba datang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Namun pemeriksaan belum masuk pokok perkara dan Hasto justru keberatan ada penyitaan ponsel miliknya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto tiba-tiba datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta hari ini. Hasto datang pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan menjalani pemeriksaan bersama beberapa orang pengacara, antara lain Patra M. Zain dan Roni Talapesi. Kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Hasto keluar dari gedung KPK dan menyatakan protes saat penyidik melakukan penyitaan tas dan ponsel miliknya. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Ditanya mengenai pemeriksaan mengenai apa, Hasto menegaskan bahwa selama 4 jam pemeriksaan sama sekali belum masuk pokok perkara. Jadi terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam. Berikutnya Hasto Kristianto akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Aini Sore.